Bab 451, Evolusi Periode Wubing. Melihat mereka memasuki hutan, Tang San diam-diam menyelipkan tangannya di lengan bajunya. Pada saat ini, tidak hanya tangannya tetapi juga lengannya gemetar hebat. Otot-otot berdenyut tak terkendali, ki dan darah melonjak dalam tubuh. Jika bukan karena kekuatan mentalnya yang kuat, saya khawatir dia akan muntah darah. Tampaknya dia memenangkan pertempuran barusan, tetapi sebenarnya dia tahu betul bahwa jika dia tidak menggunakan kesadarannya dengan cara apapun, sulit untuk mengalahkan Huang Bingbing. Ini masih terjadi ketika Huang Bingbing tidak menggunakan tahta beku. Di bawah premis, ketika palunya jatuh, tetapi sasarannya bukan Huang Bingbing, Huang Bingbing tidak membangkitkan tahta beku. Kalau tidak, dia pasti akan menang karena lawannya menggunakan tahta beku, tapi itu jelas bukan situasi di depannya. Dimungkinkan untuk dibungkam. Tang San sudah melakukan yang terbaik dalam pertempuran sekarang, dan penindasan dari dua domain kutub memainkan peran kunci. Dengan metode palu jubah kacau, Huang Bingbing tertangkap basah. Suar ruang dan waktu dilepaskan, dan Huang Bingbing melambat. Ini adalah kelambatan yang sebanding dengan artefak, dan basis kultivasi Huang Bingbing tidak dapat sepenuhnya dilawan. Mengapa Tang San tidak terpengaruh? Bukannya dia tidak terpengaruh, tetapi dia dipercepat oleh waktunya sendiri. Jadi sepertinya dia tidak terpengaruh, dan merak juga diteleportasi. Palu Osumi terakhir, dia benar-benar membangkitkan jejak kesadaran ilahi. Ini adalah kemampuan kuat dari kehidupan sebelumnya, tampilan kekuatan tertinggi. Hanya saja sekarang dia tidak memiliki Clear Sky Hammer dari kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa menggunakan Divine Sense-nya untuk mensimulasikan karakteristik Clear Sky Hammer dan mengintegrasikannya ke dalam Sky Breaking Hammer. Baru kemudian itu hampir tidak muncul. Kekuatannya sangat besar, tetapi pada saat yang sama Tang San sendiri terkena serangan balasan karena kekuatan yang berlebihan dan daya tahan tubuh yang tidak mencukupi. Seluruh prosesnya sangat rumit, tetapi pada akhirnya dia nyaris tidak mengalahkan lawannya dan mendapatkan situasi yang paling dia harapkan. Jika Huang Bingbing benar-benar ingin menggunakan tahta beku untuk membunuh mulutnya, Tang San tidak akan mampu melawannya dengan kekuatannya saat ini. Tetapi jika dia mencoba yang terbaik untuk membangkitkan kesadarannya, masih tidak ada masalah untuk melarikan diri dengan Wu Bingji. Jika itu masalahnya, kedua belah pihak akan menjadi musuh yang mematikan, dan klan gadis es tidak akan layak untuk bekerja sama. Fakta telah membuktikan bahwa Huang Bingbing masih masuk akal, dan memilih akhir yang terbaik. Di sisi lain, Huang Bingbing memimpin Wu Bingji ke dalam hutan. Itu tidak segera melepaskan tahta beku, berhenti, dan berbalik untuk melihat Wu Bingji. Wu Bingji berhenti dengan pandangan kosong dan melihatnya, sedikit kaku. Bagaimanapun, ini adalah patriark dari klan ibunya. Huang Bingbing menarik napas dalam-dalam. Berapa umurmu tahun ini? Wu Bingji berkata, saya tidak tahu berapa umur saya ketika saya dijemput oleh guru. Saya hanya menghitungnya saat itu. Saya hampir berusia 20 tahun sekarang. 20 tahun. 20 tahun yang lalu. Ia menyipitkan matanya sambil berpikir. Wu Bingji tiba-tiba menyadari sesuatu dan kehilangan suaranya. Tidak, jangan. Aku, Huang Bingbing melambaikan tangannya dan berkata, bahkan jika saya mencari tahu siapa itu tidak akan menyakitinya. Apa yang dilakukannya belum tentu salah. Mungkin ini juga jalan keluar bagi klan saya di masa depan. Jangan khawatir, setelah keputusan dibuat di klan, saya akan menemukan Anda. Jika saya dapat menemukan ibumu, maka saya akan membawanya bersamanya. Ekspresi Wu Bingji tiba-tiba menjadi sedikit rumit, tapi dia mengangguk dengan lembut. Huang Bingbing berkata, Anda telah mewarisi kekuatan garis keturunan kami. Meskipun tidak murni, ia memiliki darah manusia. Tetapi sangat sulit bagi Anda untuk berkultivasi ke tingkat ini. Saya harus mengatakan bahwa kecepatan kultivasi manusia Anda adalah tidak lambat. Meskipun Anda bukan dari klan gadis es, saya harap apapun yang terjadi di masa depan, Anda dapat membantu ketika klan saya membutuhkan bantuan. Wu Bingji melihatnya dengan terkejut, mengetahui bahwa baik suku monster dan suku roh selalu memandang rendah manusia. Manusia adalah budak, paling-paling mereka adalah pengikut. Tetapi dia segera menyadari bahwa perubahan sikap Huang Bingbing terkait dengan kekalahannya sebelumnya dari Tang San. Tang San menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan persetujuan patriark. Pasti. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Cahaya biru es di tubuh Huang Bingbing menyala, dan tahta es besar yang mempesona tiba-tiba muncul di belakangnya. Tiba-tiba, suhu udara di sekitarnya turun tajam,
semuanya menjadi dingin, dan bahkan bunga es melayang di permukaan tanaman. Ini bisa dianggap sebagai alat suci yang ditinggalkan oleh nenek moyangmu. Huang Bingbing berbalik dan berjalan menjauh dari depan. Wu Bingji ragu-ragu sedikit, tetapi membungkuk saat dia berkata, klan gadis es berbeda dengannya dari klan monster lainnya. Hampir semua teman lainnya adalah ibu dari manusia, tetapi ibunya dari klan gadis es, artinya, klan gadis es tidak membahayakan kerabatnya, meskipun saya tidak tahu siapa ayahnya, gadis es klan tidak akan pernah tidak masuk akal dengan manusia, sangat mungkin mereka benar-benar penyayang. Dia memiliki setengah dari darah klan gadis es, dan tidak ada yang salah dengan mengatakan bahwa itu adalah nenek moyang klan ibunya. Dengan hormat mengetuk 3 kepala, Wu Bingji berdiri lagi dan menatap Huang Bingbing. Mata Huang Bingbing sedikit rumit, tetapi dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo, duduk di atasnya. Wu Bingji mandek, dan napasnya tiba-tiba menjadi sedikit cepat. Dia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya, dan kemudian berjalan menuju tahta beku. Semakin dekat Anda dengan tahta ini, semakin jelas keintiman yang aneh. Kebaikan ini seperti elemen es yang memanggilnya, membimbingnya ke depan. Akhirnya, ketika dia naik tahta, dia perlahan duduk di atasnya. Ketika dia benar-benar duduk di tahta beku, dia tidak memiliki perasaan dingin yang ekstrim sebelumnya. Semburan kesejukan langsung mengalir dari anggota badan dan ratusan kerangka, membuat seluruh tubuhnya merasa terbenam di mata air es. Otak menjadi jernih dalam sekejap, dan seluruh tubuh memancarkan lingkaran cahaya biru es. Dia menutup matanya tanpa sadar, merasakan keindahan yang direndam dalam elemen es. Huang Bingbing telah memperhatikan perubahannya, dan ketika melihat permukaan kulit Wu Bingji mulai menunjukkan garis-garis seperti bunga es, warna aneh muncul di matanya. Garis keturunan klan wanita es dalam tubuh manusia ini sebenarnya sangat murni dan menyatu dengan sangat baik dengan garis keturunan manusia. Tidak ada penolakan yang dapat dikonfirmasi dari pengakuan Frozen Throne terhadapnya. Mungkin, apa yang dikatakan Sura benar, dan garis keturunan Ice Girl Rache sangat mirip dengan manusia. Jika pewaris klan wanita es dan manusia dapat memiliki tingkat garis keturunan ini, itu sedikit lebih buruk daripada keturunan klan wanita es yang membelah para dewa, tetapi itu tidak jauh lebih buruk. Jika darah dimurnikan nanti, warisan ras pada dasarnya dapat dilanjutkan. Wu Bingji hanya merasa bahwa garis keturunannya mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Sesuatu di tubuhnya tampaknya diaktifkan, menyebabkan tubuhnya membeku, dan dalam proses pembekuan, sepertinya ada sesuatu yang meleleh. Dalam persepsi mentalnya, ia seolah melihat seorang wanita dengan wajah cantik, duduk di atas singgasana, di sekitar singgasana, ada pengaruh yang bersilangan, seolah merekam kehidupan wanita itu. Banyak perasaan aneh mengikuti, seolah-olah dia telah mempelajari sesuatu yang tidak terlihat, terutama persepsi elemen es, afinitas elemen es. Rasa dingin berangsur-angsur menghilang, karena dia telah berubah menjadi dingin. Ketika langit cerah, Wu Bingji kembali. Ketika Tang San menyelesaikan meditasinya dan membuka matanya untuk melihatnya, kakak laki-laki di depannya tampaknya menjadi berbeda. Dibandingkan dengan masa lalu, Wu Bingji saat ini terlihat sedikit lebih berdebu, dan tampaknya ada perubahan yang lebih aneh di antara gerakan. Di dahi, garis-garis bunga es terlihat samar-samar, meskipun perlahan memudar, tetapi masih ada bekas. Bagaimana perasaanmu? Tang San bertanya sambil tersenyum. Wu Bingji berkata, sepertinya itu menjadi lebih seperti elemen es. Persepsi elemen es telah banyak diperdalam. Garis keturunan tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Bab 452, mendaftar untuk klasik. Tang San sedikit mengangguk, dan berkata, ini lebih murni. Selamat atas promosi garis keturunan saudara senior. Sebelum tingkat dewa, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah garis keturunan. Wu Bingji menatapnya dalam-dalam dan berkata, Xiao Tang, tahukah kamu? Aku semakin tidak bisa memahamimu sekarang. Tang San tersenyum dan berkata, ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan kepada Anda, mungkin Anda akan mengerti suatu hari nanti. Tapi jangan khawatir, kakak, semua yang saya lakukan adalah untuk manusia. Karena bagaimanapun saya adalah manusia. Yah, saya percaya Anda, semua orang juga. Oleh karena itu, meskipun kami dapat merasakan misteri Anda dalam banyak kasus, tidak ada yang bertanya, hanya karena takut membuat Anda kesulitan. Tang San menepuk pundaknya dan berkata, ayo pergi, kembali, selamatkan semua orang cemas. Oke,
Wu Bingji baru saja menyelesaikan kebangkitan tahta beku, dan butuh waktu untuk menstabilkan evolusi garis keturunannya. Huang Bingbing sudah pergi dan kembali ke klan Gadis Es. Tang San meninggalkan informasi kontaknya. Setelah klan Gadis Es membuat keputusan, kota Kerry akan bertemu lagi. Wu Bingji langsung kembali ke White Tiger Hotel, tetapi Tang San tidak kembali. Dia melepaskan Jin Pengbian dan terbang menuju kota Kerry. Liger dan Sword Science belum tiba. Jika mereka ingin berpartisipasi dalam Ancestral Classic, mereka harus bergegas. Dia akan menyapa mereka dan membiarkan mereka mempercepat. Setelah mengatur napasnya selama 1 malam, Tang San pada dasarnya telah banyak pulih dari cedera tersembunyi yang dia gunakan untuk melemparkan palu Osumi, tetapi masih ada sedikit rasa sakit di dadanya. Palu Osumi ini tidak mudah digunakan, terutama karena tubuhnya saat ini tidak cukup kuat. Jika bukan karena Liger telah sangat meningkatkan fisiknya, dia bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk menggunakan Osumi Hammer. Tidak sulit untuk menemukan pasangan Liger dan pedang, Tang San juga memiliki darah Liger, dan dalam jarak tertentu, ia dapat menemukan aura darah melalui penjelajahan para dewa. Terlebih lagi, hanya ada satu jalan dari kota Kerry ke halaman leluhur. Yang mengejutkan, kecepatan suami dan istri Liger Swordsane lebih cepat dari yang dia kira, tetapi setelah terbang untuk waktu yang lama, kedua belah pihak bertemu. Tang San menjelaskan situasi turnamen klasik kepada Master Pedang Liger dan menjelaskan pikirannya sendiri. Tentu saja, kucing besar setuju. Ini paling bersemangat tentang pertempuran. Semua pertarungan hidup dan mati di Kolosseum telah datang, apakah Anda masih takut dengan permainan? Terlebih lagi, dengan Liger Golden Gang, ia sangat ingin menemukan lawan untuk mencoba kekuatan garis keturunan tingkat pertama. Berakselerasi bersama dan langsung menuju ke istana leluhur. Anak kucing tidak dapat memasuki istana leluhur karena ia tidak memiliki status bangsawan. Untuk ini, Tang San memikirkan cara. Dia pertama kali memasuki istana leluhur, menemukan kamar dagang Lingqi, meminta kamar dagang Lingqi untuk membantu, dan membantu anak kucing itu mencuri, dan pada saat yang sama memalsukan 1 set bangsawan, dokumen identitas untuk itu. Selama tidak diperiksa dengan sangat hati-hati, itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Setelah lelang formasi, kamar dagang Lingqi pasti penuh dengan harapan untuk master formasi. Permintaan Tang San tidak terlalu sulit, dan Sunatur akan melakukannya untuknya sejak awal. Di pagi hari berikutnya, Tang San memasuki istana leluhur bersama kucing besar dan kucing kecil. Pasangan ini datang ke istana leluhur untuk pertama kalinya, dan Tang San memberi mereka beberapa informasi tentang istana leluhur. Melihat pegunungan suci, kerinduan di mata kucing besar tidak bisa disembunyikan. Itu selalu ambisius, tetapi telah ditekan sampai batas tertentu karena darahnya sendiri. Terlebih lagi, istrinya sedang sakit parah, dan sedang tidak mood untuk memikirkannya lebih jauh. Tetapi dengan bantuan Tang San, Liger Berevolusi dan Liger Jin Gang telah berhasil dikultivasikan, dan masalah garis keturunan istri dan sukunya juga telah terpecahkan, yang juga menyebabkan api di hatinya menyala kembali di lembah emas. Jadi ketika Tang San berbicara tentang pedang pembunuh dewa, kucing besar setuju tanpa ragu-ragu, kesempatan seperti inilah yang dirindukannya. Ia bahkan tahu bahwa mustahil untuk mencapai level Kaisar Iblis besar di masa depan dengan hanya mengandalkan klan Liger. Hanya klan yang kuat yang dapat membantunya menjadi pembangkit tenaga listrik puncak. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran untuk pengadilan leluhur klasik. Tang San telah meminta rekan-rekannya untuk mencari tahu di mana harus mendaftar. Tidak ada waktu bagi kucing besar dan anak kucing untuk beristirahat, jadi mereka menyewa kereta dan membawa mereka langsung untuk mendaftar lembah. Secara alami, tim Shrek tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan elit ini, setelah akhirnya menyelesaikan badai yang disebabkan oleh pertempuran tim Kolosseum besar terakhir, tentu saja mereka tidak dapat muncul dengan mudah. Jadi dia meminta rekan-rekannya untuk terus mendaki Gunung Suci untuk berlatih, kali ini hanya kucing besar yang mengikuti kompetisi klasik. Waktu pendaftaran untuk Zukort Klasik sudah lama, jadi ketika mereka datang ke tempat pendaftaran, tidak ada kerumunan orang di sini. Zhuting Klasik diadakan di Zhuting Plaza. Sisi timur Zhuting Plaza adalah tempat Dewan Zhuting berada. Ini adalah keberadaan penting dari istana leluhur. Ini menunjukkan pentingnya Zukort Klasik untuk Zukort. Mau ikutan di istana leluhur klasik itu bersyarat, tidak semua orang bisa ikut. Status bangsawan jelas yang paling dasar. Tanpa status bangsawan, tidak ada yang bisa masuk ke istana leluhur.
Bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam turnamen elit? Berikutnya adalah garis darah. Setidaknya garis darah tingkat kedua diperlukan untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam klasik leluhur. Ambang batas ini juga mengisolasi sebagian besar ras kecil dan menengah. Hal terakhir adalah membayar, biaya pendaftaran adalah 100 yuan. Bahkan klan yang kuat itu, untuk orang-orang klan biasa, ini banyak uang. Oleh karena itu, mereka yang berpartisipasi dalam klasik pengadilan leluhur atas nama semua ras benar-benar elit. Jika tidak, bukankah itu membuang-buang uang? Menurut informasi yang diperoleh oleh Zhang Haoxuan, ada sekitar 300 pemain yang berpartisipasi di masing-masing pengadilan klasik leluhur. Dan ini adalah usia yang hebat, dan Istana Leluhur akan membuka pasar khusus untuk para elit muda ini. Dikatakan bahwa para bangsawan akan membuka secara pribadi, yang merupakan salah satu dari sedikit kesenangan mereka. Dan setiap klasik leluhur juga merupakan saat ketika kaisar mengirimkan token paling banyak. Talenta muda akan melempar cabang zaitun jika mereka suka, bahkan jika mereka bukan dari ras yang sama, mereka akan melakukan hal yang sama. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran, dan hari kompetisi dimulai 3 hari kemudian, tidak memiliki sistem kompetisi yang rumit seperti round robin. Ini adalah permainan sistem gugur. Jika Anda memenangkan promosi, Anda kehilangan eliminasi. Sesederhana itu. Apa yang harus dilakukan jika Anda memiliki nasib buruk dan bertemu lawan yang kuat? Layak mendapatkannya. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Setiap kali pengadilan klasik leluhur akan dimulai, Kaisar Iblis Besar Tianhu akan memerintahkan semua anggota klan untuk kembali, dan tidak ada anggota klan yang dapat mengganggu keberuntungan dan mempengaruhi pertandingan. Rubah Langit sendiri tidak pandai bertarung, jadi tentu saja mereka tidak akan berpartisipasi dalam turnamen elit. Tetapi jika ada yang dapat menemukan ahli klan Tianhu yang kuat untuk memaksakan keberuntungan dalam undian akan sangat meningkatkan tingkat kemenangan. Makanya ada peraturan seperti itu. Tidak ada yang berani melanggar perintah Kaisar Iblis Besar Tianhu, oleh karena itu, klan Tianhu tidak pernah menjadi variabel yang mengganggu permainan. Tang San membawa kucing besar itu ke kantor pendaftaran yang terletak di sisi barat Shooting Plaza. Saat ini, alun-alun utama masih sibuk dengan konstruksi. Pembangunan arena telah mencapai saat-saat terakhir. Ada total 3 arena besar dengan diameter lebih dari 200 meter, dan tindakan perlindungan harus diambil. Ini merupakan proyek yang cukup besar. Kantor pendaftaran sudah ada saat ini, dan pendaftaran sudah selesai sejak lama. Tempatnya tidak besar, hanya rumah sementara. Mereka yang bertanggung jawab untuk pendaftaran adalah 2 pria ramping dengan rambut merah menyala panjang, dengan aura yang sedikit kuat terungkap. Phoenix. Tang San mengenali identitas keduanya sekaligus. Mereka seharusnya menjadi klan yang sama dari Kaisar Iblis Mayat Hidup yang agung. Tang San mengenakan topeng dan mengenakan tudung, tetapi kucing besar hanya mengenakan tudung. Mereka datang ke tahap pendaftaran bersama, dan Tang San berkata, "Teman-teman, teman saya ingin mendaftar untuk turnamen klasik ini." Pria Phoenix di sebelah kiri menatap Liger Sword Saint Chat. Ketika dia melihat penampilan kucing itu, dia mau tidak mau menunjukkan sedikit keterkejutan. "Kamu berasal dari klan apa? Kenapa kamu begitu aneh?" Bab 453, Ujian Kucing Besar. Kucing besar itu membuka tudungnya, memperlihatkan penampilan aslinya, dan pola harimau berwajah singa itu penuh dengan maskulinitas. Suku Liger. 2 anggota staf suku Phoenix memiliki informasi yang baik, dan mereka segera mengenali rasnya ketika mereka melihat keseluruhan gambar. Pria Phoenix di sebelah kanan mengerutkan kening dan berkata, "Kamu, seekor Liger, datang untuk ikut bersenang-senang. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berpartisipasi dalam klasik? Mungkinkah garis keturunan terkutukmu masih menganggap dirimu elit?" Murid kucing besar itu berkontraksi, dan ketika Tang San khawatir itu akan meledak, ia berkata dengan dingin, "Saya mendaftar sesuai aturan. Anda dapat menguji apakah Anda memenuhi syarat atau tidak." Melihat itu masih bisa tetap tenang dalam keadaan seperti itu, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikannya, meskipun penampilan ini kasar, dia bukan orang yang sembrono. Kedua staf Phoenix saling memandang. Anggota Phoenix di sebelah kiri menunjuk ke yang di sebelah kanan, dan yang di sebelah kanan dengan enggan mengeluarkan formulir dan berkata, "Isi formulir, lalu uji." Untuk berpartisipasi dalam pengadilan leluhur klasik, tes utama adalah tes garis keturunan. Intensitas garis keturunan harus level 2 atau lebih tinggi, dan kemudian Anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi setelah membayar biaya.
Suku Liger, di benak sebagian besar suku monster, adalah ras yang ditolak oleh suku singa dan suku harimau. Dikatakan bahwa itu adalah ras terkutuk. Kedua ras yang kuat disilangkan tetapi garis keturunan mereka akan runtuh kapan saja karena kutukan, dan mereka akan diusir. Tang San mengambil inisiatif untuk membayar biaya 100 koin elemen, dan kucing besar mengisi formulir. Melihat 100 koin elemen emas dan perak asli ditempatkan di depan mereka, kedua anggota suku Phoenix tidak bisa menahan untuk menunjukkan ekspresi terkejut. Ini bukan jumlah yang kecil. Jika mereka mengeluarkan begitu banyak uang, mereka tidak akan dikembalikan jika mereka gagal dalam ujian. Bisakah dikatakan bahwa suku Liger ini sebenarnya memiliki cukup darah untuk mengikuti kompetisi ini? Ikut denganku. Suku Phoenix di sebelah kiri mengumpulkan formulir yang diisi oleh kucing besar itu dan menyapanya. Kucing besar dan Tang San mengikuti di belakangnya dan datang ke sebuah ruangan di belakang. Di dalam ruangan, sebuah benda seperti loh batu berada di tengah ruangan, dan ada kolom kristal di tengah loh batu. Anggota staf berkata kepada kucing besar, teteskan setetes darahmu di bawah. Ini mengacu pada alur di bawah pilar kristal prasasti. Darah biasa bisa, kemudian ditekankan lagi. Kucing besar Yian melangkah maju. Itu menoleh dan melirik Tang San. Tang San mengangguk padanya, kemudian dia mengangkat tangannya, menggaruk jarinya dengan kukunya, menjentikkan jarinya, dan menembakkan setetes darah ke dalam alur. Saat setetes darah meleleh ke dalam alur, hanya suara, puff, yang terdengar, dan cahaya yang kuat naik, mengalir di sepanjang bagian bawah pilar kristal untuk sesaat. Ada beberapa sisik di samping kolom kristal, dengan tanda yang sangat jelas. Sisiknya kira-kira 1 kaki di bagian bawah, dan skalanya mengatakan 5. Ini seharusnya mewakili arti dari garis keturunan tingkat kelima. Pada 3 kaki, itu adalah 4, dan 6 kaki adalah 3, 1 zang adalah 2, dan 1 zang adalah 5. Ini harus sesuai dengan 5 tingkat darah. Ketika setetes darah ini menetes ke kucing besar Liger Sword Sage, kecemerlangan pijar melonjak hampir seketika, kecepatannya sangat cepat sehingga bisa digambarkan berayun ke atas. 3 kaki hampir melompat lurus ke sana, dan kemudian 6 kaki bergegas dan berjalan lurus untuk 1 kaki. Melihat adegan ini, 2 staf klan Phoenix tidak bisa menahan diri untuk saling memandang, keduanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka telah bekerja di sini, dan para kontestan yang telah diuji tidak tahu di mana mereka berada, dan mereka telah melihat lebih banyak darah. Peningkatan kecepatan seperti ini sangat langka. Pada kecepatan ini, level 2 jelas tidak ada masalah. Pada saat ini ketika mereka terkejut, cahaya pijar telah mengalir ke penggaris 10 kaki dan terus bergerak ke atas, di bawah aliran darah. Kecemerlangan yang intens memberi orang perasaan yang mempesona. Tanpa tinggal sedikit pun, dia terus bergegas ke atas. 1 kaki 2, 1 kaki 3, 1 kaki 4. Melihat ini, 2 anggota staf telah membuka mulut mereka, dan mereka tidak tahu apa artinya ini. Garis keturunan tingkat pertama. Kedua iblis Phoenix berseru hampir bersamaan. Ya, panjangnya 5 kaki. Stabil di 1 kaki dan 5 kaki, dan tanpa henti, itu terus bergegas. Tinggi prasasti ini setinggi 2 kaki, jadi ujung kolom kristal juga setinggi 2 kaki. Dengan kata lain, bahkan jika mereka adalah garis keturunan tingkat pertama yang sama, masih ada celah, pasti ada celah antara kekuatan garis keturunan 1 Zhang Wu dan 1 Zhang Liu. Tang San menatap pilar kristal dengan saksama, berpikir pada dirinya sendiri, ini adalah hal yang baik, dan melihat apakah ada cara untuk mendapatkannya di lembah emas di masa depan, khususnya untuk menguji kekuatan garis keturunan untuk mitranya. Transformasi iblis manusia atau transformasi Tianjing semuanya terjebak oleh masalah kekuatan garis keturunan yang tidak mencukupi, yang dapat ditingkatkan dengan kekuatan eksternal, tetapi efek peningkatan hanya dapat menjadi konsep yang kabur. Jika ada perangkat seperti itu untuk pengujian, maka dapat dengan jelas melihat intensitas darah setiap orang. Ini adalah hal yang sangat baik. Ini 6 kaki. Semua ekspresi menghina di wajah 2 monster Phoenix saat ini telah menghilang. Anda tahu, 1 Zhang 5 sudah menjadi kekuatan garis keturunan tingkat pertama. Atas dasar ini, setiap poin di atas berarti bahwa kekuatan garis keturunan lebih unggul, belum lagi ini sudah lebih dari 1 kaki. Di antara semua kontestan yang datang ke kompetisi, kurang dari 20 memiliki kekuatan garis keturunan lebih dari 10 kaki 6. Selain itu, kekuatan garis keturunan ini terus meningkat, dan tidak berhenti di situ.
Kapan garis keturunan klan Liger menjadi begitu kuat? Apakah ini mutasi? Anda tahu, semua pemilik garis keturunan tingkat pertama memenuhi syarat untuk menyerang Kaisar Iblis Besar di masa depan. The Great Demon Emperor White Tiger adalah garis keturunan yang bermutasi, jadi apakah yang ini di depannya juga? Pada akhirnya, kekuatan garis keturunan kucing besar berhenti mendekati 1 Zangqi, tepatnya, 1 Zang 69. Intensitas ini setidaknya di antara 10 besar. Kekuatan garis keturunan tidak dapat mewakili segalanya, dan kekuatan orang yang kuat terdiri dari banyak aspek. Tetapi memiliki kekuatan garis keturunan dari 10 level teratas berarti yang satu ini kemungkinan besar akan memenangkan peringkat yang bagus. Mata dua Phoenix Demon Races ketika mereka melihat kucing besar telah berubah terbalik, dan mereka jelas lebih hormat. Meskipun mereka termasuk dalam ras iblis Phoenix, garis keturunan mereka tidak cukup kuat, jika tidak, mereka tidak akan bekerja di sini. Klan monster selalu memuja yang kuat, jadi perubahan sikap secara alami bukanlah masalah. Apakah tidak apa-apa? Tanya kucing besar itu dengan tenang. Meskipun ekspresinya polos, cahaya di matanya tidak bisa disembunyikan. Meskipun sudah merasa bahwa garis keturunannya seharusnya mencapai tingkat pertama, seperti yang dipikirkan Tang San, dia tidak tahu persis tingkat apa yang telah dicapai garis keturunannya. Tetapi tes sebelum sepenuhnya mengatakan bahwa ia tidak hanya mencapai tingkat pertama, tetapi juga yang kuat di tingkat pertama. Ini sangat tidak biasa dan memberinya kepercayaan diri yang kuat. Kekuatan garis keturunan Anda benar-benar luar biasa, dan Anda pasti akan bisa bersinar dalam kompetisi ini. The Phoenix Demon Race buru-buru berkata dengan hormat. Yah, begitulah. Kucing besar itu menoleh untuk melihat Tang San. Tang San tersenyum padanya, matanya saling berhadapan, semuanya diam. Cahaya bersyukur di mata kucing besar itu seolah melelehkannya. Ya, tanpa Tang San, itu masih menderita keruntuhan garis keturunan. Bagaimana mungkin memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu kuat? Kembali ke kantor depan untuk menyelesaikan pekerjaan pendaftaran lanjutan. The Phoenix Demon Race di sebelah kiri sebelumnya dengan hormat berkata, Yang mulia kucing besar, pendaftaran Anda telah selesai. Tunggu saja undian untuk berpartisipasi dalam kompetisi nanti. Namun, kali ini turnamen elit kami memiliki sistem kompetisi yang benar-benar baru. Saya perlu biarkan saya menjelaskannya kepada Anda. Apa? Kucing besar itu tercengang sejenak. Phoenix Demon Race berkata, kali ini kami tidak hanya memiliki kompetisi individu, tetapi juga kompetisi ganda. Jika Anda memiliki klan yang kuat yang dapat menemani Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi, itu juga mungkin. Kompetisi ganda adalah untuk mempromosikan kerjasama, terutama merekomendasikan ras yang berbeda. Baru-baru ini, pengadilan leluhur telah mempelajari perubahan kualitatif yang disebabkan oleh kemampuan ras yang berbeda untuk bekerja sama satu sama lain. Oleh karena itu, pertandingan ganda telah ditambahkan secara khusus ke kompetisi klasik ini, dan hadiah dari pertandingan ganda adalah lebih murah hati daripada pertandingan individu. Bab 454, berpartisipasi dalam pertandingan ganda. Kucing besar itu berkata dengan terkejut, ini untuk mengkonfirmasi pemahaman diam-diam atau tingkat integrasi berbagai ras melalui kompetisi. Ya, perlombaan setan Phoenix berkata, hanya di pengadilan leluhur klasik kami yang dapat mengumpulkan sejumlah besar ahli garis keturunan tingkat pertama dan kedua. Jadi kali ini pengadilan leluhur secara khusus menyelenggarakan sistem kompetisi baru ini. Kompetisi individu, 3 besar terakhir akan dihargai, dan 10 besar dalam pertandingan ganda akan dihargai, dan mereka akan lebih murah hati. Kucing besar itu menoleh untuk melihat Tang San, dan Tang San berkata, biarkan kucing itu ikut berpartisipasi. Kucing besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa. Ia tidak memiliki status bangsawan dan tidak memenuhi persyaratan kompetisi. Atau, saat dia berkata, matanya menunjukkan senyuman. Aku, Tang San terkejut sejenak. Dia benar-benar tidak berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan akhirnya masalah pertarungan tim terpecahkan. Dia masih berharap untuk menjadi serendah mungkin selama periode ini, dan untuk menstabilkan gelombang. Kucing besar itu mengangguk, ya, jika kita berdua bekerja sama, bukankah juara ganda akan ditangkap? Kedua ras iblis Phoenix itu konyol, dan salah satu dari mereka buru-buru berkata, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ini seharusnya bangsawan manusia, mereka yang bisa memasuki istana leluhur semuanya bangsawan, dan hal yang sama berlaku untuk manusia. Ya, kucing besar menjawab untuk Tang San.
Aku khawatir manusia tidak akan bekerja. Garis keturunan tidak memenuhi persyaratan. Bangsawan juga tidak akan bekerja, kata klan setan Phoenix buru-buru. Bukankah garis keturunan tingkat pertama? Kata kucing besar dengan bingung, sudah terlambat bagi Tang San untuk menghentikannya. Bisakah manusia memiliki darah tingkat pertama? Ras iblis Phoenix melihatnya dengan tercengang. Ketika kucing besar melihat Tang San lagi, ia juga menyadari bahwa dia mungkin telah mengatakan sesuatu yang salah. Tang San berkata tanpa daya, apa hadiah untuk pertandingan ganda? Perlombaan setan Phoenix berkata, hadiah untuk tempat pertama sangat kaya, dan itu adalah tanda dari semua kaisar setan besar dan kaisar Tianjing. Ini berarti Anda dapat memilih untuk bergabung dengan kaisar manapun kapan saja dan disukai oleh kaisar. Pada saat yang sama, ada juga artefak yang sesuai dengan hadiah mereka sendiri. Hal yang sama berlaku untuk tempat pertama dalam kompetisi individu. Tetapi hanya ada hadiah satu orang. Hadiah tempat kedua dan ketiga bahkan lebih buruk, 10 besar dalam kompetisi ganda berbeda. Tingkat hadiah. Tetapi selain tempat pertama, jumlah token yang diperoleh di peringkat lain tergantung pada berapa banyak kaisar yang disukai. Hadiah tetap adalah keajaiban teratas. Semakin tinggi peringkatnya, semakin Anda memiliki hak untuk memilih terlebih dahulu. Tang San berkata, dengan kata lain, tempat pertama adalah artefak ditambah semua token, dan tempat kedua adalah kekuatan token bantuan kaisar dan pemilihan benda-benda aneh. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak hak untuk memilih. Namun, bahkan jika Anda memiliki garis keturunan tingkat pertama, Anda tidak dapat berpartisipasi karena Anda adalah ras asing. Ras iblis Phoenix juga menggunakan kata-kata kehormatan untuk Tang San. Lagi pula, kata-kata kucing besar tadi, sepertinya telah menjelaskan dia juga keturunan kelas 1. Ini harus membuat mereka memperhatikan. Tang San sedikit mengangguk, dan sejujurnya, menghadiahinya sedikit menggoda. Apakah itu artefak atau hak untuk memilih objek aneh? Bahkan, dia bahkan menghargai kesempatan untuk memilih hal-hal aneh. Jika benda ini memiliki suar ruang waktu lain atau semacamnya, itu akan jauh lebih baik daripada artefak. Ada begitu banyak hal baik dari istana leluhur. Lalu bagaimana aku bisa berpartisipasi? Tepat ketika Tang San hendak menyerah, kucing besar bertanya dengan mantap. Perlombaan setan Phoenix berkata, kecuali jaminan kaisar tersedia. Ini berarti kaisar telah menyetujui identitas kontes. Sangat merepotkan, kucing besar itu mengerutkan kening. Ini dengan tulus berharap untuk bekerja sama dengan Tang San. Pada awalnya, ia dikalahkan oleh Tang San, meskipun sekarang merupakan garis keturunan tingkat pertama. Ia masih memiliki pengakuan yang kuat akan kekuatan Tang San. Jika bisa bekerja sama dengan Tang San, dia sangat yakin bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Aku benar-benar punya token. Tang San membalik pergelangan tangannya, dan di telapak tangannya, sebuah pedang kecil muncul. Itu adalah tanda Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Melihat token di tangannya, Phoenix Demon Rache mau tidak mau terkejut, dan segera memberinya pemeriksaan ulang. Tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan kaisar, tidak mungkin tanpa kekuatan mutlak dan kemampuan menyesuaikan pikiran kaisar. Keberadaan apapun yang dapat memiliki token kaisar berarti setidaknya Raja Iblis akan lepas landas di masa depan, dan bahkan menjadi Raja Iblis hebat. Meskipun peringkat Sword Saint Demon King tidak terlalu tinggi, efektivitas tempurnya juga sangat kuat. Ada juga sejumlah besar monster dan roh yang mendaki Gunung Suci Sword Saint, tetapi mereka yang bisa mendapatkan token pasti langka. Di depannya, dia bisa mendapatkan token Kaisar Iblis Besar Pedang Saint, yang menunjukkan bahwa dia pastilah eksistensi yang luar biasa dalam hal kemampuan membunuh. Dalam hal ini, selama garis keturunanmu dapat mencapai level 2 atau lebih tinggi, kamu masih dapat berpartisipasi. Sikap Phoenix Demon Rache menjadi semakin sopan. Apakah kamu benar-benar ingin aku bersaing? Tang San bertanya tanpa daya kepada kucing besar di sebelahnya, dia benar-benar ragu. Biasa-biasa saja untuk tidak cemburu. Datang bersama, kalian semua bisa berpartisipasi. Jika kamu memiliki token Kaisar Iblis Pedang Suci, maka kamu dapat dianggap sebagai orang di Istana Pedang Suci. Ada apa dengan manusia? Apa kamu takut dengan dukungan Raja Iblis? Melihat Ordo Santo Pedang di tangan Tang San, mata kucing Santo Pedang Harimau Singa penuh dengan rasa iri. Anda tahu, ia juga memiliki gelar Santo Pedang, tetapi itu adalah Santo Pedang, dan Kaisar Iblis Pedang Saint tidak sebanding. Melihat Santo Pedang di tangan Tang San,
bagaimana mungkin dia tidak iri? Beberapa pilihan, juga harus pergi ke istana Juggernaut untuk mendaki dan berlatih. Mendengarkan kata-kata kucing besar, dan melihat ekspresi kedua anggota staf, Tang San tiba-tiba menyadari masalah. Artinya, saya meremehkan token kaisar. Arti dari tanda kaisar jauh lebih dari sekedar tanda, itu adalah pengakuan nyata dari kaisar. Dan pengakuan seorang kaisar berarti bahwa dia benar-benar dapat memiliki perlindungan kaisar. Dengan kata lain, bahkan jika dia adalah manusia dan didukung oleh kaisar, maka semuanya tampaknya tidak menjadi masalah. Lagi pula, bagaimana manusia bisa dilihat oleh kaisar-kaisar ini? Hadiah dari klasik terlalu menggoda. Jika ini masalahnya, biarkan aku mencoba. Kompetisi individu, aku akan menghapus rintangan untukmu. Kalimat terakhir adalah untuk kucing besar. Jika kucing besar bisa memenangkan kejuaraan individu, itu akan lebih signifikan. Dalam pertandingan ganda, Anda dapat fokus pada kucing besar, membantu diri sendiri dari samping, mencoba untuk berkumpul, dan tidak apa-apa untuk tidak mengungkapkan diri Anda terlalu banyak. Memikirkan hal ini, senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San. Kalau begitu ujilah. Pergi ke aula belakang lagi, melihat tablet batu besar, Tang San melangkah maju dan menjatuhkan setetes darahnya sendiri ke dalamnya. Ketika darahnya menetes, dia sengaja mengubah liger menjadi merek di tubuhnya, membuat garis keturunannya lebih cenderung menjadi liger. Darah menetes, cahaya putih naik, dan cahaya di pilar kristal perlahan naik ke atas. Melihat kecepatan cahaya yang meningkat, kedua peacock Demon Ratches tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana, dan kucing besar itu mengerutkan kening. Bukan karena terlalu cepat, tapi karena terlalu lambat. Dibandingkan dengan darah kucing besar sebelumnya, kecepatan naik cahaya pilar kristal Tang San saat ini jelas jauh lebih lambat, hanya lebih dari 1 kaki dalam 3 detik. Secara umum, kecepatan pendakian berbanding lurus dengan kekuatan pembuluh darah. Kecepatan seperti itu seringkali berarti tidak memenuhi syarat. Tang San sendiri sebenarnya sedikit penasaran sejauh mana garis keturunannya bisa mencapai jika dia dengan sengaja mengoperasikan transformasi liger. Melihat kecepatan ini, sepertinya darahmu tidak cukup kuat. Bukankah bahkan garis keturunan tingkat kedua tidak dapat mencapainya? Bukankah seharusnya, di mana kekuatan Jin Gang Liger Anda sendiri? Atau karena pengaruh darah manusia, instrumen di depan Anda tidak mengenalinya? Saat dia memikirkannya, cahaya di pilar kristal naik perlahan dan melewati 2 kaki. Kecepatannya masih sangat lambat, tetapi tidak menurun dibandingkan sebelumnya, dan cukup stabil. Terus mendaki, 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki. Perlahan tapi pasti terus naik. Bab 455, kenapa dia datang untuk mendaftar? Ekspresi dua Phoenix Demon Ratches berubah lagi. Berdasarkan pengalaman mereka, tes kekuatan garis keturunan ini umumnya naik lebih dan lebih lambat, dan ketika datang ke belakang, itu adalah yang paling lambat. Ini adalah kasus sebelum kucing besar. Tapi situasi Tang San saat ini tidak tampak seperti itu. Bagaimana mungkin untuk mempertahankan kecepatan konstan dan terus naik? Ini benar-benar aneh. 6 kaki. Garis keturunan tingkat ketiga telah stabil. Seorang manusia yang dapat memiliki garis keturunan tingkat ketiga sudah cukup baik di mata ras iblis Phoenix. Namun, cahaya pada pilar kristal orang lain masih mempertahankan kecepatan stabil sebelumnya dan terus meningkat. Siapa yang akan masuk akal? 7 kaki. Lalu ada Baci. Pendakian mantap. Tang San juga sangat ingin tahu mengapa ini terjadi, tidak peduli berapa banyak pengalaman yang dia miliki di kehidupan sebelumnya, dia sedikit bingung dengan situasi tes garis keturunan di depannya. Karena saya memutuskan untuk berpartisipasi, bagaimana saya bisa terburu-buru lebih dari 10 kaki? Itu terbukti menjadi garis keturunan tingkat kedua. Garis keturunan tingkat kedua baik-baik saja, dan itu masih sangat bagus. Lagi pula, ini hanyalah level yang dibawa merek sendiri ke dalam darah. Itu bagus untuk tetap di level 2. Jika bukan karena mengkhawatirkan kemurnian garis keturunannya, dia ingin menggunakan perubahan waktu untuk merangsang garis keturunan. Tapi saya khawatir saya tidak akan bisa mencapai level kedua, ini adalah perubahan liger. 9 kaki. Pada 9 kaki, ini sudah dekat dengan tingkat garis keturunan tingkat 2. Pada saat ini, suara lonceng terdengar dari luar. Klan Iblis Phoenix berkata dengan terkejut, ini hari terakhir, apakah ada orang yang datang untuk mendaftar? Saya akan pergi dan melihat, Anda tetap di sini. Pembicara keluar,
meninggalkan klan iblis Phoenix lainnya untuk terus menonton. Intensitas garis keturunan Tang San meningkat. Tang San sedikit mengernyit, tidak tahu mengapa. Pada saat bel berbunyi sebelumnya, dia tiba-tiba merasakan sedikit percepatan. Dengan peningkatan ranah transformasi Tianhu, dia sekarang semakin sensitif terhadap keberuntungannya sendiri. Percepatan detak jantung yang tiba-tiba berarti sesuatu akan terjadi, dan itu ada hubungannya dengan dering bel barusan. Mungkinkah orang kuat yang datang dari luar untuk mendaftar ini tidak akan berpengaruh pada dirinya dan kucing besar dalam kompetisi ini? Ini kaki. Pada saat ini, suara lega kucing besar itu datang. Tang San mendongak, dan tentu saja, kekuatan pilar kristal telah melampaui posisi 10 kaki. Tidak sampai saat ini tingkat pendakian yang terus berlanjut mulai melambat secara bertahap, dan itu bukan lagi keadaan yang terus meningkat sebelumnya. Tampaknya kekuatan garis keturunan tingkat pertama tidak dapat dijangkau. Mengenai hal ini, Tang San merasa itu normal. Bagaimanapun, batas transformasi Liger saat ini adalah level 9, dan kekuatan garis keturunan hanya dapat dikembangkan ke level 9. Merek yang ditarik oleh Xuan Tiangong tidak cukup untuk membuat ligernya menjadi lebih kuat. Ini berbeda dengan darah kucing besar. Darah orang adalah kekuatan kelahirannya, darah Tang San adalah melalui penyerapan merek orang lain yang ditingkatkan. Sekarang merek tersebut belum ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Itu normal untuk mempertahankan kekuatan permukaan kurang dari tingkat pertama darah bagaimanapun. Darahnya tidak ada potensi di dalamnya. Garis keturunannya terus menanjak, meski lambat, tapi bukan berarti berhenti. Butuh 10 kaki lagi, dan kecepatannya melambat lagi ketika mendekati 1 kaki 2. Terlihat seperti ini, meskipun kurang dari 10 kaki dan 5 kaki, tetapi seharusnya sekitar 10 kaki dan 3 kaki, dan itu dapat dianggap sebagai pemimpin dalam garis keturunan tingkat kedua. Fakta bahwa manusia dapat memiliki garis keturunan tingkat kedua yang begitu kuat, ditambah dengan persetujuan dari Kaisar Iblis Pedang Sein, masih mengejutkan ras Iblis Phoenix yang tersisa. Darah yang begitu kuat belum pernah terlihat sebelumnya pada manusia. Lagi pula, bahkan jika manusia mengolah perubahan Dewa Iblis dan Roh Surgawi berubah, itu juga kekuatan garis keturunan, dan kekuatan ini berarti bahwa garis keturunannya harus diwarisi dari keluarga tingkat garis keturunan pertama. Akhirnya, pada posisi hanya melewati 1 Zhang 3, seberkas darah berhenti dan tidak lagi naik. Baiklah, kucing besar bahkan lebih cemas daripada Tang San. Oke, selamat atas partisipasimu. Kalau begitu kamu ingin berpartisipasi dalam individu dan ganda, kan? Untuk ganda, kamu juga harus membayar masing-masing 100 koin elemen. Itu 200 untuk satu orang. Mendengar nomor ini, bahkan sudut mulut Tang San, yang tidak terlalu peduli dengan uang, berkedut. Pengadilan leluhur benar-benar dapat menghasilkan uang. Lembah, kucing besar itu memandang Tang San, apakah itu cukup? Ya, cukup, kata Tang San tak berdaya. Kalau begitu, silakan keluar dan daftar denganku. Perlombaan Setan Phoenix berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, pintu terbuka, dan Phoenix Demon Rache yang telah keluar masuk dengan ekspresi aneh. Di belakangnya, seorang pria yang tampak seperti manusia tetapi memiliki rambut panjang biru yang aneh muncul. Saat Tang San melihatnya, dia hampir mengenali identitas ras iblis merak secara sekilas. Selain itu, ketika orang ini masuk, tekanan tak terlihat membuat jantung Tang San menjadi kencang dalam sekejap, dan rambut di bagian belakang leher Liger Sword Sein sedikit canggung, dan jelas bahwa dia merasakan ancaman besar. Suku iblis merak di atas level dewa. Siapa ini? Tepat ketika Tang San terkejut, perasaan detak jantung yang semakin cepat telah muncul lagi, dan segera setelah itu, wajah menakjubkan dan menawan yang telah memikatnya dan telah melihatnya beberapa hari yang lalu telah muncul di depan matanya. Tidak peduli seberapa bertekadnya Tang San, pada saat ini, dia tidak mengendalikan emosinya sama sekali, dan dia hampir berkata, anak yang cantik. Ya, ini bukan orang lain yang mengikuti ras iblis merak dari luar. Ini adalah putra yang cantik. Tang San tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat Tuan Muda Mei lagi di sini. Ketika keduanya berpisah, dia mendengar bahwa Tuan Muda Mei mengatakan bahwa dia akan menerima ujian lanjutan dari Raja Iblis Merak Besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke sini untuk mendaftar di pengadilan klasik leluhur. Untuk sesaat, otaknya mau tidak mau jatuh ke dalam kekosongan. Mendengar seruannya, Peacock Demon Rache di depan dan putra cantik di belakang mereka semua mengalihkan pandangan mereka pada waktu yang hampir bersamaan.
Mata indah Mei Gongzi juga menunjukkan keterkejutan, juga berseru, Sura. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak. Mereka berdua dikejutkan oleh hal yang sama, butuh waktu untuk datang ke istana leluhur dari tempat yang jauh seperti kota Keri. Sudah berapa hari mereka berpisah? Hanya 4 atau 5 hari untuk membuat perhitungan penuh. Dia benar-benar bertemu lagi di istana leluhur. Jelas, tidak mungkin untuk mencapai sini dengan kecepatan normal. Hah? Ras iblis merak yang kuat menoleh untuk melihat Mei Gongzi dengan ragu, dan kemudian menatap Tang San, apakah kamu tahu? Putra cantik itu menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, lalu mengangguk, dan berkata, dia adalah Shuro, teman manusiaku. Shuro, ini ayahku. Setelah mendengar perkenalannya, Tang San segera memahami identitas pria di depannya. Meskipun dia telah melihat ini dari kejauhan ketika dia bertarung melawan Kaisar Iblis Agung Jingfeng atas kota Keri, pada saat itu apa yang saya lihat dalam pertempuran itu adalah lebih ringan, dan melihatnya dari dekat saat ini, Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh di hatinya. Ini calon suamimu, ayah mertua dunia ini. Menekan keinginan untuk memanggil ayah mertuanya di dalam hatinya, Tang San buru-buru membungkuk sedikit dan berkata, saya telah melihat Patriark. The Great Demon King Peacock mengangguk sedikit, lalu melihat ke posisi di mana pilar kristal telah naik, dan kemudian melihat ke Liger Sword Sage di sebelahnya, dan berkata dengan sedikit terkejut, suku Liger. Apakah masalah darahmu terpecahkan? Secara tidak sadar berpikir bahwa ini adalah kekuatan darah kucing besar. Begitu kucing besar mendengar bahwa Tang San disebut Patriark, ditambah dengan kekuatan garis keturunan ini dan karakteristik penampilan ras iblis merak, dia tidak bisa mengerti siapa ini di hadapannya. Ini telah dicampur di Keri City selama bertahun-tahun. Dia buru-buru berkata dengan hormat, Patriark, ini bukan tes darah saya, ini milik Brother Sura. Saya selalu berada di kota Keri sebelumnya, bersaing di Kolosseum. Bab 456, Kekuatan Garis Keturunan Putra Cantik. Darah Manusia, Level 2, Raja Iblis Merak Besar merasa sedikit mengagumi Tang San. Anda harus tahu bahwa kekuatan darah manusia dapat mencapai level ini, dan dia belum pernah melihatnya. Tidak, saya tidak bisa mengatakan saya belum melihatnya, kecuali Mei Gongzi. Ya, perlombaan setan Phoenix di samping buru-buru menjawab dengan hormat. Meskipun hubungan antara ras iblis merak dan ras iblis Phoenix tidak harmonis, itu tidak sejalan dengan mereka. Oke, mari kita uji untuk putriku. Raja Iblis Hebat Merak tidak mengatakan apa-apa, dan tidak berniat untuk terus berbicara dengan Tang San, dan melambai kepada putra yang cantik. Putra cantik Yiyan melangkah maju, tetapi tatapannya selalu tertuju pada Tang San. Pada saat ini, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah bahwa Sura baru saja bergegas kembali pada hari ketiga sebelumnya, bukankah itu karena dia selalu berada di istana leluhur? Lalu kau kembali setelah melihat dirimu sendiri. Suasana hati Tang San saat ini juga sangat rumit. Kecantikan putranya ada di sini, dan tidak ada keraguan bahwa dia juga akan berpartisipasi dalam pengadilan klasik leluhur. Apa artinya Raja Iblis Merak secara pribadi membawanya ke sebuah kompetisi? Apakah ini mengkonfirmasi identitas penggantinya? Jika ini masalahnya, maka turnamen klasik ini adalah ujian pertama bagi Mei Gongzi untuk diakui oleh manajemen senior leluhur untuk pertama kalinya. Mungkinkah ini ujian yang dikatakan Mei Gongzi sebelumnya? Tapi dia mengatakan sebelumnya bahwa dia sedang melakukan tes leluhur di perlombaan setan merak. Mikoko dan kucing besar, jika mereka bersaing memperebutkan juara di nomor perorangan di masa depan, apa yang harus mereka lakukan? Siapa yang Anda bantu sendiri? Saya benar-benar bukan orang yang menghargai seks dan membenci teman. Tapi, hehe, Mei Gongzi sebenarnya adalah temannya sendiri sekarang, bukan? Ya, kenalan itu masih sebelum kucing besar. Kucing besar itu tidak tahu suasana hati Tang San yang rumit sekarang. Hanya terkejut bahwa Raja Iblis Besar Merak telah membawa putri kecil itu ke kompetisi secara langsung, dan tampaknya putri kecil itu masih mengenal Tang San, lebih seperti dia darah manusia. Tidakkah kamu melihat bahwa dia berkulit hitam sekarang? Bukan rambut biru merak yang panjang yang menjadi ciri khas ras Iblis Merak. Tolong, anggota staf klan Iblis Phoenix memberi isyarat tolong kepada Mei Gongzi. Mei Gongzi berjalan perlahan ke depan tablet batu uji, dia menoleh dan melirik Tang San di sebelahnya, dan kemudian melihat kekuatan garis keturunan Tang San, ekspresinya sedikit aneh. Darahnya kurang dari level pertama. Dia telah melihat Sura membuat banyak tembakan,
dan dia juga tahu lebih dari satu jenis kekuatan garis keturunan. Dia adalah sejenis darah dengan intensitas ini, kan? Sambil berpikir, dia memotong jarinya dan meneteskan setetes darah ke dalam alur. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul di hati Tang San, darahnya baru saja menetes, dan itu milik putra cantik itu sekarang. Bukankah itu karena darah keduanya bercampur satu sama lain? Ini bisa dianggap sebagai perpaduan cairan tubuh, dan juga penyebab keintiman. Adapun darah yang diuji sebelumnya, itu ditutupi oleh kekuatan dan napas darah saya sendiri, tidak termasuk. Saat darah memasuki alur, cahaya pilar kristal di prasasti segera mulai naik. Tidak bahagia, ya, seperti Tang San, tidak bahagia. Bahkan kecepatan pendakiannya hampir sama. Raja Iblis Merak hebat tidak bisa menahan kerutan, tetapi Tang San berbisik kepada putra yang cantik, tidak apa-apa, darah manusia kita tampaknya naik perlahan, tetapi stabil. Inilah yang saya lakukan barusan. Ya, Mei Gongzi mengangguk padanya. Tang San berbisik, apakah kamu berpartisipasi dalam pertandingan individu? Apakah kamu berpartisipasi dalam pertandingan ganda? Aku adalah diriku sendiri, kata Mei Gongzi tanpa sadar, tetapi ketika dia selesai mengucapkan kata-kata ini, matanya membeku di wajah Tang San, dan dia berkedip. Tang San juga berkedip, menatapnya juga. Seperti yang dikatakan Tang San, pilar kristal naik dengan mantap dan terus-menerus, meskipun kecepatan pendakiannya tidak cepat, tampaknya lebih cepat dari kecepatan Tang San sebelumnya. 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki. Itu 6 kaki, 7 kaki, dan 8 kaki segera. Melihat pendakian yang stabil dan tahan lama, wajah Raja Iblis Besar Merak telah kembali normal. 2 ras Iblis Phoenix juga menonton, dan darah putra yang cantik juga yang mereka pedulikan. Merak dan Phoenix telah bersaing untuk posisi Raja Burung bertahun-tahun yang lalu. Kaisar Iblis Merak Agung dan Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung saat itu, sulit untuk mengatakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Juga dihadapkan selama bertahun-tahun, tidak sampai Raja Iblis Merak Besar jatuh dan klan Iblis Merak jatuh ke dalam keterpurukan, klan Iblis Phoenix mampu mengamankan posisinya sebagai Raja Burung. Dan orang yang ada di sini hari ini tampaknya memiliki nenek moyang manusia. Tapi itu adalah putri dari Raja Iblis Besar Merak, yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi klasik. Apa artinya ini? Tentu saja, Phoenix Demon Rache juga datang untuk berpartisipasi. Patut diperhatikan seberapa besar kekuatan yang dimiliki putri kecil dari Peacock Demon Rache ini. Tang San berdiri di samping putra cantik itu, dia sudah merasakan bahwa sekarang, putra cantik itu berada di level 9, ya, level 9. Meskipun seharusnya baru saja menembus level ke-9, auranya jelas lebih kuat daripada saat kita bertemu beberapa hari yang lalu. Ini 10 kaki, garis darah sekunder telah stabil. Ras Iblis Merak adalah garis keturunan tingkat pertama yang nyata, tetapi jika dia memiliki garis keturunan manusia, apakah dia masih dapat mencapai kekuatan garis keturunan tingkat pertama? Peningkatan pilar kristal kekuatan garis keturunan Mei Gongzi tidak mulai melambat seperti Tang San sebelumnya, tetapi terus meningkat dengan kecepatan tetap, yang jelas lebih besar dari potensi Tang San sebelumnya. Intensitas garis keturunan Tang San telah meningkat menjadi 1 Zhang San sebelumnya, jadi dia masih sangat mungkin untuk mencapai tingkat 1 Zhang Wu, yang merupakan ambang batas garis keturunan tingkat pertama. Melihat bahwa itu akan melewati 10 kaki dan 2, dan kekuatan garis keturunan Mei Gongzi mulai melambat pada saat ini. Apakah kecepatannya telah diperlambat lebih dari 10 kaki? Bisakah ini mencapai 10 kaki 5? Tepat ketika keraguan yang sama muncul di hati semua orang, pemandangan aneh muncul. Pilar kristal putra cantik, yang lambat naik, tiba-tiba berakselerasi untuk kedua kalinya, dan bahkan setengah menit lebih cepat dari sebelumnya, melanjutkan. Terus meningkat. Bisakah Anda mempercepatnya untuk kedua kalinya? 2 anggota staf Phoenix Demon Clan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat tercengang. Namun, memiliki fakta di depan mereka, dan mereka tidak bisa mentolerir ketidakpercayaan mereka. Instrumen ini benar-benar adil. Kekuatan garis keturunan dapat dipercepat untuk kedua kalinya, yang berarti latar belakang orang cukup dalam. 1 kaki 3, 1 kaki 4, 1 kaki 5. Darah tingkat pertama stabil, masih terus ditingkatkan. Apa yang dilihat oleh Liger Sword Saint Chet juga kagum. Dia juga memiliki darah manusia. Apakah gadis ini lebih baik dari Sura? Coba buktikan semuanya. Setelah 10 kaki dan 6, tingkat peningkatan mulai melambat lagi.
Tapi saat ini sudah tidak penting lagi. Identitas Mei Gongzi sebagai pemilik garis keturunan tingkat pertama telah dikonfirmasi. Meskipun kondisi masuk untuk memiliki garis keturunan manusia perlu ditinjau lebih lanjut, garis keturunan tingkat pertama dan patriark klan iblis merak datang sendiri dan menyelesaikan semua masalah ini. Bagaimanapun, klan iblis merak adalah anggota Kaisar Iblis Besar. 7 kaki, lulus perlahan. Ini berarti bahwa itu telah melampaui 1 kaki 69 Liger Sword Sein sebelumnya, dan kekuatan garis keturunan ini juga termasuk yang terbaik. Dan, jangan lupa, dia memiliki darah manusia. Tang San samar-samar menebak bahwa alasan peningkatan kedua kekuatan garis keturunan Mei Gongzi adalah karena itu berasal dari garis keturunan lain di tubuhnya, yang diwarisi dari garis keturunan Ibu Baihu Chang, dan berasal dari warisan Kaisar Iblis Besar Baihu. Perubahan semacam ini terjadi dengan bantuan simultan dari 2 garis keturunan utama tingkat pertama. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika dia mendesak semua tanda untuk meneteskan darah. Berapa kali itu akan dipercepat? Setidaknya garis keturunan tingkat kedua dan tingkat pertama harus dapat dipercepat. Prasasti batu setinggi 2 kaki mungkin bukan akhir. Pada akhirnya, kekuatan garis keturunan Mei Gongzi berhenti pada posisi 7 atau 8 kaki, dan tidak lagi terus meningkat. Anda tahu, posisi ini sudah sangat luar biasa. Raja Iblis Merak mengangguk puas, dan berkata, "Oke, ayo daftar." Bab 457, Kombinasi 35 lanjutan. Semua orang datang ke aula depan bersama-sama. 2 Phoenix Demon Ratchas telah mengabaikan Tang San dan Big Chat, dan memimpin dalam mendaftarkan Mei Gongzi. Itu dia. Klasik pengadilan leluhur tahun ini tidak hanya akan memiliki pertandingan individu, tetapi juga pertandingan ganda, dan hadiah dari pertandingan ganda sangat kaya. Perlombaan Setan Phoenix akan memberitahu Mei Gongzi dan Peacock Dao apa yang dia katakan kepada Tang San dan Damao sebelumnya. Raja Iblis juga mengatakannya lagi. Mendengarkan narasinya, dan menatap Sura, yang matanya tidak pernah lepas dari Mei Gongzi, kucing besar itu tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Pertandingan ganda, bisakah aku berpartisipasi? Mei Gongzi menoleh untuk melihat Raja Iblis Merak. Siapa yang kamu hadiri? The Great Demon King Peacock bertanya dengan curiga. Aku bisa, Tang San berkata tanpa ragu-ragu. Dia datang ke Raja Iblis Besar Merak dan membungkuk sedikit. Sebenarnya, aku adalah pengikut putra yang cantik. Aku bisa bersaing dengannya. Kamu, The Great Demon King Peacock mengerutkan kening, kamu hanya garis keturunan tingkat kedua, dan auramu hampir tidak menjadi basis kultivasi dari alam tingkat 9. Itu hanya akan memperlambatmu. Tang San segera mengeluarkan Sword Sein Order lagi dan menyerahkannya. Saya pikir, saya bisa. Yah, dia sangat kuat. Mei Gongzi mengangguk dan berkata. Dia tidak bisa tidak meliriknya beberapa kali lagi ketika Sura mengatakan itu adalah pengikutnya, tetapi dia tidak banyak bicara. Menurutnya, inilah yang sengaja dikatakan Sura untuk bersaing dengan dirinya sendiri. Namun, dengan dia berpartisipasi dalam kompetisi, Mei Gongzi tidak menolaknya. Melihat Sword Sein Order di tangan Tang San, Great Demon King Peacock tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Kamu lahir di kota Keri. Tang San mengangguk dan berkata, iya. The Great Demon King Peacock menyipitkan matanya, lalu menatap San Mei, dunia masa depan adalah milik anak mudamu, kamu putuskan sendiri. Staf klan Iblis Phoenix memandang Tang San, lalu pada Mei Gongzi dan kucing besar, bergumam, bukankah kalian berdua ingin bersama sebelumnya? Tang San berbalik untuk melihat kucing besar itu, dengan tatapan meminta maaf, kucing besar itu mengangkat alisnya, dan memberinya tatapan yang aku tahu. Tidak menunjukkan ketidakpuasan. Tang San mengacungkannya, semuanya jelas. Bisakah kamu? Dia menoleh ke Mei Gongzi dan bertanya. Oke, Mei Gongzi mengangguk padanya. Melihat wajahnya yang lembut dan imut, Tang San benar-benar ingin menerkam dan menciumnya. Akhirnya kita bisa bertarung dengannya lagi. Pada saat ini, kegembiraan batinnya sulit untuk ditenangkan. Dia telah mengingat semua jenis kehidupan masa lalu dalam pikirannya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa di kehidupan sebelumnya dia adalah Tang San dan dia adalah Xiao Wu. Kombinasi 3 dan 5 mereka pernah mendominasi arena, dan keduanya bekerja sama dengan erat dan memiliki pemahaman diam-diam yang tak tertandingi, dan mereka telah mengalahkan banyak lawan. Pada saat ini, mereka dapat bersaing lagi, bertarung bersama lagi, dan berjalan berdampingan lagi. Apakah ada yang lebih indah dari ini? Meskipun saya sedikit kasihan pada kucing besar, saat ini,
dia benar-benar tidak peduli tentang apapun. Semua ketenangan di depan Xiao Wu dan putranya yang cantik telah lama menghilang. Daftar, konfirmasi, dan terima plat nomor untuk kompetisi. Konfirmasi waktu kompetisi. Setelah menyelesaikan serangkaian pemrosesan, persiapan untuk kompetisi telah selesai. Tang San, Mei Gongzi, dan Big Chat semua berpartisipasi dalam kompetisi individu. Kemudian Tang San dan Mei Gongzi berpartisipasi dalam pertempuran tim. Yang membuat Tang San lebih tertarik adalah saat mendaftar, Mei Gongzi menutupi namanya dan tidak membiarkannya membacanya. Oleh karena itu, hingga saat ini, baik Tang San maupun Sura tidak mengetahui siapa nama asli Mei Gongzi. Ayo pergi. Raja Iblis Hebat Merak berkata kepada Tuan Muda Mei, Lembah. Kalau begitu sampai jumpa di stadion. Kalimat berikutnya secara alami ditujukan kepada Tang San. Sampai jumpa di stadion. Setelah melihatnya, seluruh semangat Tang San menjadi berbeda. Matanya penuh energi. Sebelumnya dia ragu-ragu apakah akan mengikuti kompetisi, tetapi sejak Tuan Mei, dia sangat ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Setelah meninggalkan kantor pendaftaran, cahaya perak menyala pada Raja Iblis Besar Merak, dan Tuan Muda Mei menghilang bersama-sama. Mereka bisa datang begitu cepat, tentu saja, itu tidak dapat dipisahkan dari lompatan luar angkasa. Ini pada awalnya adalah kemampuan yang paling baik dimiliki oleh Peacock Demon Rache, belum lagi Raja Iblis Merak yang paling kuat. Jangan lihat, tidak ada bayangan. Kucing besar itu terdengar agak bercanda. Tang San berbalik untuk menatapnya, tersenyum pahit, maaf, kucing besar, ini semua salahku. Kucing besar itu melambaikan tangannya dan berkata, orang yang datang ke sini, tidak apa-apa, itu normal untuk memandang rendah teman. Itu sama untuk saya ketika saya berubah. Saya juga harus menjaga kekasih saya. Yang lainnya adalah sekunder, mengerti panjang umur. Tang San menahan kesabaran, dan akhirnya tidak memberitahu paragraf bahwa Mei Gongzi adalah teman yang dia kenal sebelumnya. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan besar sebagai kompensasi. Jika kamu mendapat tempat di pertandingan ganda, aku akan memilih hal yang baik untukmu. Kucing besar itu menggelengkan kepalanya setelah mendengar apa yang dia katakan, dan berkata, Sura, kamu adalah dermawanku, dan aku memperlakukanmu sebagai saudara sekarang. Jika kamu memperlakukanku sebagai saudara, jangan katakan hal seperti itu di masa depan. Ingin mendapatkan apa, saya harus mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk memperjuangkannya, jika tidak, saya tidak akan pernah benar-benar kuat. Anda telah membuka jalan bagi saya untuk mendapatkan pedang pembunuh. Dalam kompetisi ini, saya akan memandang rendah kami Liger. Klan monster dari klan membuktikan bahwa kami cukup kuat. Melihat cahaya berkilau di matanya, Tang San sedikit mengangguk, dan kucing besar itu benar, dia benar-benar ingin menjadi kekuatan tertinggi, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kucing besar itu menatapnya dengan mata panas dan berkata, tapi tidak peduli kapan, klan Liger akan selalu menjadi mitramu. Selama kamu mengatakan sesuatu, kami akan siap membantu. The Great Demon King Peacock membawa Mei Gongzi langsung kembali ke kediamannya. Tidak ada orang luar, tetapi ketika menghadapi Mei Gongzi, ekspresi wajahnya menjadi jauh lebih lembut. Siapa Sura itu? Penebusmu? Tanya Raja Iblis Besar Merak. Mei Gongzi berkata, itu benar. Ketika saya berada di kota Keri, dia telah membantu saya. Dalam beberapa tindakan itu, dia juga membantu saya. Bahkan, dia tidak yakin apakah Shuro adalah penebusnya, tetapi Sura selalu berusaha membantunya. The Great Demon King Peacock memandang putrinya dengan makna yang dalam, dan berkata, jika menurut Anda ini adalah bantuan penting untuk masa depan Anda harus berusaha keras untuk memenangkannya. Jika Anda tidak dapat memastikan apakah dia benar-benar akan membantu Anda, maka tetap waspada. Sebagai atasan, tidak mungkin mengendalikan setiap bawahan, tetapi setiap anggota inti harus menjadi orang kepercayaan. Ya, putra cantik itu mengangguk. Adapun Sura, dia selalu menjaga kewaspadaan di hatinya, terakhir kali dia ingin melepas topengnya untuk melihat wajah aslinya, karena ini. Topeng itu sepertinya mengisolasi sesuatu, sehingga dia tidak pernah bisa mempercayainya dengan sepenuh hati. Tapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa Sura tidak memiliki keraguan tentang bagiannya, sama seperti kejutan yang tidak bisa dia sembunyikan ketika kita baru saja bertemu dan emosi terungkap di matanya. Setelah melewati ujian pewarisan, kamu telah berada di jalan, dan kamu tidak beristirahat dengan baik. Setelah mengatakan ini,
Raja Iblis Besar Merak berkedip dan menghilang dari udara. Saat ayahnya pergi, emosi Mei Gongzi juga mereda. Melihat Surah hari ini memang mengejutkannya, dan dia harus memainkan pertandingan ganda dengannya, yang benar-benar perasaan yang aneh. Meskipun mereka telah bekerja bersama sebelumnya, itu sudah lama sekali. Bisakah Anda mengalahkan lawan jika Anda bekerja sama lagi di bidang persaingan? Dia tidak tahu persis apa kekuatan Surah, dia hanya tahu bahwa Surah sangat kuat. Selalu lakukan apa yang semua orang bisa lakukan. Apa yang terjadi dengan binatang liger di sampingnya sebelumnya? Apakah itu temannya? Apakah mereka berencana untuk berpartisipasi dalam pertandingan ganda bersama? Namun setelah melihat dirinya sendiri, Shuro pun tidak ragu untuk memilih bersaing dengannya. Bab 458, Gunung Suci Tianyang. Mei Gongzi berangsur-angsur tumbuh seiring bertambahnya usia, dan secara bertahap mencapai usia ketika cintanya pertama kali dibuka, bukan karena dia tidak tahu apa-apa. Tentu saja dia bisa merasakan sorot mata Surah ketika dia melihat dirinya sendiri. Tapi dia masih menolak untuk melepas topengnya. Mungkin melalui kompetisi ini ada yang bisa diuji. Kembali di White Tiger Hotel, suasana hati Tang San tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia sangat beruntung bahwa dia pergi untuk mendaftar dengan Liger Sword Sein. Jika tidak, bagaimana Anda bisa bertemu Mei Gongzi? Ini juga karena keberuntungan. Saat dia perlahan-lahan menjadi tenang, dia sudah mengerti mengapa Raja Iblis Merak akan membawa Mei Gongzi untuk berpartisipasi dalam pengadilan klasik leluhur, yang tujuannya sedikit mirip dengan membiarkan Master Pedang Liger berpartisipasi dalam kompetisi. Ini jelas dalam persiapan untuk suksesi tahta di masa depan oleh San Mei. Jika dalam kompetisi ini, putra cantik dapat memamerkan keahliannya dan akhirnya bahkan mendapatkan peringkat yang sangat tinggi, Raja Iblis Merak secara alami akan menyatakan bahwa dia adalah pewarisnya, dan bahkan menyerahkan tahta langsung kepadanya dalam waktu dekat. Jadi, kali ini kita harus membantunya mengalahkan lawannya. Pertandingan individu tidak mudah dikendalikan, tetapi dalam pertandingan ganda dengannya, itu jauh lebih mudah. Hari ini, dia bahkan mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan Tang San masih memiliki kepercayaan pada kompetisi elit. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa keturunan dari ras yang kuat itu juga memiliki kemampuan untuk menantang para dewa, tetapi dia yakin bahwa selama dia mau, dan dengan rangsangan dari putra yang cantik, dia pasti akan bisa untuk mengalahkan musuh yang kuat. Kebetulan mengambil kesempatan ini untuk melihat dengan baik seberapa kuat lawan di bawah tingkat dewa yang benar-benar berdiri di puncak benua peri. Tentu saja, beberapa kemampuan yang digunakan dalam pertempuran sebelumnya dengan Huang Bingbing, Patriark Klan Wanita Es, tidak dapat digunakan dalam permainan, seperti suar waktu dan ruang. Ketika dia kembali dari istana leluhur kali ini, hal pertama yang harus dilakukan Tang San adalah memperbaiki suar waktu dan ruang sehingga dapat digunakan untuk keperluannya sendiri. Meskipun dengan basis kultivasinya saat ini masih tidak mungkin untuk benar-benar melakukannya, gunakan waktu dan ruang dao kekuatan target, tetapi selama itu menggunakan sebagian kecil darinya, itu sudah sebanding dengan keberadaan artefak. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan Tang San menunjukkan cahaya redup di wajahnya. Pada saat ini, dia benar-benar percaya diri. Inilah kekuatan cinta. Tang San memberitahu Zhang Haoxuan bahwa dia juga akan berpartisipasi, dan juga mengatakan bahwa dia akan berhati-hati dalam segala hal. Masih ada lebih dari 2 hari tersisa sebelum dimulainya permainan. Selama lebih dari 2 hari, dia tidak berniat menghabiskannya di hotel seperti ini. Dia ingin memanfaatkan waktu ini untuk pergi ke 2 tempat yang selalu ingin dia kunjungi sebelumnya, yang juga menghemat waktu. Setelah klasik selesai, Anda dapat meninggalkan istana leluhur untuk pertama kalinya dan kembali ke kota Keri. Dilihat dari fakta bahwa Mei Gongzi dapat datang ke kompetisi kali ini, ketika dia kembali, dia tidak boleh terus mundur. Dan kemungkinan besar perubahan kekuatan Keri City akan dimulai, pada saat kritis ini, dia harus membutuhkannya. Jadi dia harus merebut sepanjang waktu. Setelah makan siang, Tang San meminta kereta dan diam-diam meninggalkan White Tiger Hotel. Hotel Macan Putih saat ini benar-benar ramai. Banyak pemain kuat dalam kompetisi ini telah pindah, dan ada aliran orang yang konstan. Tidak diketahui berapa kali lebih ramai dari biasanya. Duduk di kereta, Tang San mengatakan tujuannya, dan kereta berjalan dengan lancar di jalan-jalan syuting. Tang San memejamkan matanya dan menyesuaikan keadaannya secara diam-diam, menjaga dirinya dalam keadaan sebaik mungkin. Setengah jam kemudian, kereta perlahan berhenti,
dan kusir dengan hormat berkata, "Tuanku, ini dia." "Yah, tunggu aku di sini." Tang San turun dari kereta dan melihat ke tujuan perjalanannya. Gunung yang megah ditampilkan sebagai warna merah tua, yang bukan warna gunung itu sendiri, tetapi terdiri dari bunga merah yang tak terhitung jumlahnya. Bunga merahnya besar dan kecil, dan varietasnya berbeda, tetapi semuanya menunjukkan warna merah yang sama. Dari kejauhan, Anda akan merasa seperti gunung yang terbakar, yang luar biasa. Itu benar, Gunung Suci ini adalah wilayah kekuasaan kaisar terkuat dari Kekaisaran Richen, yang dikenal sebagai Raja Surgawi 4 hari, peringkat pertama di Kekaisaran Kaya, dan dilahirkan untuk mengasuh Raja Surgawi. Di puncak gunung yang menjulang tinggi, sebuah istana merah menyala berdiri di sana, seolah-olah itu adalah tempat api terpanas. Dari gelar Kaisar Surga, Tang San tahu bahwa meskipun kaisar dari genus tanaman ini, kemampuan yang dimilikinya pastilah eksistensi paling maskulin. Ini adalah garis keturunan yang kuat yang telah dibudidayakan dan akhirnya bermutasi, dan bahkan tidak dapat diturunkan. Tianyang Hua yang muncul di pelelangan rumah leluhur sebelumnya harus lahir dari tubuhnya. Jadi apa bunga di Gunung Suci? Keturunan Tianyang Hua, atau apakah itu disebabkan oleh infeksi pernapasan? Sambil berpikir, Tang San sudah sampai di kaki gunung. Membentang dari kaki gunung sampai ke atas adalah jalan gunung yang lurus. Tidak banyak pendaki di jalur gunung, tentu saja, masih ada sedikit lebih banyak daripada Kaisar Iblis Kristal, setidaknya dalam pandangan Tang San, ada sekitar selusin. Tapi itu saja, saya tidak tahu seberapa kurang dari situasi di mana ada ribuan orang di Sword Saint Mountain. Gunung-gunung suci ini dengan sedikit pendaki, Kaisar seharusnya tidak kekurangan uang, dan tidak peduli sama sekali. Saya hanya tidak tahu apakah mereka akan lebih miskin. Setelah membayar 10 koin elemen, Tang San datang ke kaki Gunung Tianyang. Suhu di udara tampaknya sedikit meningkat, dan menjadi sedikit lebih hangat, tetapi tidak sepanas yang dia bayangkan sebelumnya. Aroma bunga yang samar tetap ada di udara, dan warna merah menyala akan meningkatkan suasana hati seseorang. Apakah hanya hangat? Tang San tetap skeptis di dalam hatinya. Setelah menyesuaikan kondisinya sendiri, dia melangkah keluar dan melangkah ke tangga Gunung Suci Tianyang. Ketika dia menginjak tangga di saat berikutnya, tiba-tiba, semua yang ada di sekitarnya berubah. Bunga dan tumbuhan di penglihatan aslinya menghilang, terdengar suara gemuruh di telinga, dan suhu tiba-tiba menjadi panas. Saya melihat lahar panas mengalir di depan saya, langsung mengalir dari di bawah kakiku. Langkah-langkahnya masih ada, tetapi seluruh gunung suci tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi gunung berapi aktif, dan masih meletus. Hanya saja tidak ada abu vulkanik di langit, tetapi lava mengalir di mana-mana di tanah dan di gunung. Suhu panas seolah menguapkan dirinya. Menginjak bayangan hantu, Tang San menghindari lava yang mengalir dari bawah kakinya, mencoba untuk terus mendaki. Tetapi ketika dia melangkah ke langkah kedua, jumlah magma di depannya tiba-tiba meningkat, lebih dari 2/3 langkah ditutupi oleh magma, dan banyak percikan magma menutupi tubuhnya. Tang San tidak mengelak lagi, dia ingin mencoba perubahan seperti apa yang bisa dibawa oleh magma panas ini. Geng emas Liger yang melindungi tubuh meledak, berubah menjadi api emas putih di permukaan tubuhnya, mencegah magma menyerangnya. Magma jatuh di gang emas Liger, membuat serangkaian suara, cici, dan dengan intensitas gang emas Liger, itu dengan cepat larut. Dan karakteristik menelan Tang San dari Liger Golden Gang hanya mencobanya sesaat dan langsung berakhir. Menelan bisa ditelan, tetapi energi panas yang tertelan adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh tubuhnya. Suhunya terlalu tinggi, jika ini tertelan, saya khawatir dia akan benar-benar membakar dirinya sendiri. Tidak bisa menahannya dengan keras. Apa yang harus saya lakukan? Liger Jin Gang dikonsumsi dengan cepat, dan Tang San mengerutkan kening. Ranah Liger Jin Gangnya, dengan kekuatan darah terkompresinya sendiri, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat 9, dan masih merupakan salah satu dari darah tingkat pertama. Bisakah dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat 9 dengan garis keturunan tingkat pertama tidak dapat menaiki tangga di depan Gunung Suci Tianyang? Tantangan di sini terlalu sulit. Namun dari pengamatannya di kaki gunung sebelumnya, masih ada pendaki yang bisa mencapai posisi setengah bukit. Seharusnya tidak begitu sulit. Bab 459, tubuh mengeras akibat sinar matahari. Ada aturan tidak tertulis untuk mendaki Gunung Suci. Anda tidak bisa mundur. Sekali mundur, itu berarti gagal.
Jadi Tang San tidak bisa mundur dari langkah kedua ini. Begitu pikirannya berubah di benaknya, Tang San menemukan jawabannya. Tanaman merambat keluar dari tubuh, menghalangi di depan Anda secara instan, menggunakan kaisar perak biru tingkat rendah untuk memblokir magma panas, tetapi Liger Jin Gang menariknya kembali. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika kaisar perak biru, yang jelas-jelas hanya garis keturunan tingkat ketiga, muncul, suhu magma yang awalnya panas turun secara signifikan. Meskipun kaisar perak biru yang terbakar langsung tampak hangus hitam, baik suhu di udara maupun suhu magma itu sendiri menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Jelas lebih mudah untuk menolak. Kaisar yang Tianjing benar-benar mementingkan diri sendiri. Dengan melakukan ini, dia jelas menolak klan monster untuk datang dan mendaki gunung sucinya. Dengan kata lain, itu untuk menolak yang kuat di luar sistem tanaman untuk memanjat, dan untuk yang kuat di sistem tanaman, jelas mengurusnya. Tang San telah menebak apakah ini akan terjadi sebelumnya, dan kemudian dia menjadi kaisar perak biru. Benar saja, ternyata benar. Suhu tinggi yang terik terus-menerus mempengaruhi kaisar perak biru, menyebabkan kaisar perak biru itu sendiri tampak hangus dan menyusut. Tang San terus menyuntikkan kekuatan Profound Sky ke dalamnya, hanya ini yang bisa mempertahankan pertahanannya. Tidak ingin melanjutkan pendakian, Tang San berdiri di langkah kedua ini diam-diam merasakan perubahan kaisar perak biru saat ini. Dia harus terlebih dahulu mencari tahu apa yang bisa dibawa oleh pendakian Gunung Suci Tianyang sebelum melanjutkan pendakian. Segera, dia menemukan bahwa ketika dia mengubah kekuatan garis keturunan menjadi sistem tanaman, perubahan terbesar dalam kekuatan api Gunung Suci Tianyang adalah bahwa itu tidak lagi menyerang tetapi menyusup. Kaisar perak biru miliknya segera menjadi panas, dan mengikuti panasnya kaisar perak biru, panas mendidih secara alami mengalir ke tubuh Tang San. Tapi itu bukan panas untuk membakar tubuhnya secara langsung, tetapi semacam panas seperti memanggang. Tubuh direndam dalam panas ini, Tang San jelas bisa merasakan darah dan energi di tubuhnya. Perlahan-lahan mendidih, dan dalam proses ini, tampaknya beberapa kotoran dalam tubuh juga sedang dikalsinasi. Pada saat yang sama, kulit, tulang, meridian, dan organ dalam juga mengalami perubahan halus di bawah pembakaran termal ini. Tubuh pemadam api matahari. Hati Tang San tergerak. Jika itu hanya keluarga roh nabati sederhana, di bawah tubuh yang terbakar matahari, garis keturunannya sendiri harus memiliki karakteristik pemurnian tertentu. Tapi hal ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung siapapun. Karena meskipun diubah menjadi infiltrasi, suhunya masih sangat tinggi, jika tidak baik, itu akan melukai asalnya. Hanya ada dua atribut yang dapat dilawan. Satu adalah atribut yang sangat dingin, yang secara langsung ditentang oleh konfrontasi, tetapi dalam kasus ini, tidak ada efek meningkatkan diri, dan yang lainnya adalah api alami. Atribut, memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap atribut api, dan kemudian Anda benar-benar bisa mendapatkan beberapa manfaat darinya. Tidak heran ada begitu sedikit pendaki di Gunung Suci Matahari Surgawi, ternyata manfaat di sini hanya untuk monster tanaman yang dikaitkan dengan api. Tianyang Tianjing Huang tampaknya memiliki preferensi khusus untuk suku roh dengan atribut ini. Tidak heran, bagaimanapun juga, dia sendiri tidak dapat melahirkan keturunan dan warisan, seharusnya seperti ini untuk menemukan ahli warisnya. Setelah memahami ini, dia secara alami menemukan tujuannya. Tang San tersenyum sedikit, meskipun kaisar perak birunya bukan atribut api, dia sudah memasukkan karakteristik berbagai tanaman sebelumnya, dan itu cukup bagus dalam hal keuletan saja. Dan seni langit mendalamnya sendiri benar dan damai, atribut api Anda masuk, selama Anda tidak terlalu mendominasi untuk menghancurkan diri sendiri, maka Anda memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya secara perlahan. Bukan infiltrasi. Salah satu masalah besar Tang San yang mengganggunya adalah kekuatan fisiknya. Meskipun mengandalkan vitalitas besar dari pohon emas, ditambah dengan peningkatan Liger dan geng emas, itu sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi fisiknya saat ini ingin menahan kemampuan kesadaran ilahi untuk merangsang beberapa kehidupan masa lalu. Sama seperti ketika dia menggunakan Osume Hammer sebelumnya, itu membawa beban yang besar, dan tidak akan mungkin untuk menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Dan manfaat mendaki Gunung Suci Matahari Surgawi di depannya adalah tempering tubuh, yang sangat cocok, lembah. Dalam kehidupan sebelumnya, Tang San meningkatkan fisik-fisiknya dengan sangat kuat sekali, di tempat yang disebut Ice and Fire Twice, yang ditempa oleh dua mata air es dan api yang ekstrim, yang sangat meningkatkan fisik-fisiknya, dan akhirnya menjadi seorang Tuhan.
Energi darah yang berapi-api dari Kaisar Tianyang Tianjing di depannya memiliki efek yang lebih baik daripada Yang Kuan yang berapi-api pada waktu itu. Bagaimanapun, intensitas energi pesawat ini lebih besar dari dunianya sebelumnya. Menghirup panas, diam-diam menyusup ke tubuh, menggunakan Gong Xuantian untuk melautkannya. Meskipun panas-panas dengan cepat membuat kulit Tang San merah seperti udang yang dimasak, panas yang membara menembus tubuh dan melewati Gong Xuantian. Penyesuaian tubuh akan tidak menyebabkan racun api tetap ada, tetapi menghasilkan efek pendinginan tubuh. Infiltrasi dan tempering ini membuat beberapa luka gelap yang dia tinggalkan ketika dia menggunakan Osumi Hammer sebelum disusupi oleh panas yang berapi-api dan mulai menjadi lebih baik, seperti rasa memar, dan pengoperasian langit misterius menjadi semakin lancar. Ke atas, tentu saja, ini akan memakan banyak, tetapi dia sekarang memiliki inti jiwa di tubuhnya, dan kemampuan pemulihannya sendiri juga sangat cepat. Langit dan bumi di sini kaya akan aura, dan tentu saja tidak akan ada masalah di dalamnya, waktu yang singkat. Tang San sama sekali tidak ingin mendaki ke atas, jadi bagus untuk mempertahankan keadaan ini. Memelihara tubuh dengan daya tembak, membiarkan diri terus-menerus ditempa, menempa diri sendiri, itu setara dengan menempa Kaisar Perak Birunya. Dari siang hingga malam, waktu berlalu dengan cepat. Bahkan petugas pengumpul tiket menemukan pria aneh ini. Tang San tidak diragukan lagi yang terpendek untuk didaki, dengan hanya 2 langkah, namun, banyak pendaki di depannya, atau bahkan di belakangnya, telah pergi, tetapi dia masih berdiri di sana. Ini pasti orang yang telah berada di sini untuk waktu yang lama. Sampai malam tiba, dia tidak berniat pergi. Staf telah bekerja di sini untuk waktu yang lama, tetapi ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu ditemui. Baru pada tengah malam Tang San menarik napas dan perlahan mundur menuruni tangga. Tiba-tiba, kabut putih menguap di sekujur tubuhnya, banyak panas terpancar keluar, dan beberapa pakaiannya sudah terpanggang dan tidak tahan. Tang San mengeluarkan jubah panjang dan menutupinya, jadi dia tidak mengekspos tubuhnya. Blues on pada kulit tidak hilang untuk waktu yang lama, dan tulang, meridian, dan organ dalam memiliki rasa sakit dan gatal terus-menerus. Perasaan ini benar-benar tidak nyaman, tetapi Tang San memiliki ekspresi kegembiraan. Dia tahu bahwa setelah ditempa oleh api matahari, tubuhnya mendapat manfaat, dan itu meningkatkan kekuatannya. Itu keren. Temperatur intensitas seperti ini cocok untuknya. Jika waktu memungkinkan, dia bisa tinggal di sini selama 3 hari 3 malam. Tidak perlu banyak, setelah 1,5 tahun tempur, dia juga bisa menaikkan fisiknya ke tingkat dewa, cukup kuat untuk menggunakan palu Osume sesuka hati. Sayang sekali waktu tidak menunggu saya, dia akan bersaing nanti, dan dia harus pergi ke tempat lain, jadi tentu saja dia tidak bisa terus berlatih di sini. Itu hanya bisa dikatakan nanti. Pengemudi kereta sangat berdedikasi. Meskipun sudah larut, dia masih menunggu di luar. Tang San Duo memberikan uang untuk kereta dan memintanya untuk membawanya kembali ke hotel dan setuju untuk pergi pada siang hari. Kembali ke hotel, langsung menuju ruang pelatihan untuk bermeditasi. Perona pipi di permukaan kulit pada dasarnya sudah hilang, tapi panas di tulang masih ada. Tang San terus menjalankan Xuantian Gong untuk menyerap panas ini, dan pada saat yang sama, dia menyaksikan perubahan kekuatan tubuhnya di bawah penyempurnaan panas yang berapi-api. Bab 460, Konflik antara Yin dan Yang. Panas terik tampaknya tercetak di tubuh, terutama jejak Kaisar Perak Biru sangat terpengaruh. Ada lapisan tambahan merah menyala di permukaan merek Lan Yin Huang, dan bahkan penampilan tanaman merambat sedikit berubah, warnanya lebih gelap, seolah-olah telah dipanggang, volumenya berkurang, tetapi kekuatannya secara signifikan meningkat. Hadir dengan panas yang berapi-api. Ya, itu memiliki efek pemurnian. Di bawah penyempurnaan daya tembak yang berapi-api dari Gunung Suci Matahari Surgawi, Kaisar Perak Biru berkembang secara halus. Ini benar-benar Tianyang Hua yang paling jumbo. Aura maskulin itu bahkan memengaruhi merek Liger dan geng emas Tang San sampai batas tertentu. Liger Jingang sendiri juga merupakan eksistensi yang sangat maskulin, dan menjadi lebih murni di bawah pengaruh Tianyang Hua. Setelah kompetisi selesai, Anda dapat menyarankan agar Liger Sword Master pergi ke sana untuk mencobanya. Meskipun monster secara alami ditolak di sana, itu mungkin untuk bersikeras pada periode waktu dengan budidaya kucing besar. Masalah besar adalah bahwa waktunya lebih singkat, tetapi Yang Huo benar-benar baik baginya untuk memperbaiki kekuatan garis keturunan. Setelah memikirkan keuntungannya sendiri,
Tang San dengan cepat memasuki kondisi konsentrasi. Besok dia akan pergi ke tempat lain, tentu saja itu adalah Gunung Suci Diin dari Diin Tianjing Huang. Ada yang, ada yin, ada yang kaku, ada yin lembut. Baik yin dan yang, bersama dengan kekakuan dan kelembutan, adalah cara seni bela diri dan sipil. Tang San pergi ke dojo dua kaisar terkuat ini untuk mengalami misteri secara langsung. Meskipun dia hanya merasakan sedikit bulu di kaki Gunung Suci Tianyang, dia sudah mendapatkan banyak wawasan, dan dia juga memiliki penilaian tertentu tentang Kaisar Tianjing. Dari fakta bahwa Kaisar Diin Tianjing berinisiatif untuk membeli bunga Tianyang di pelelangan hari itu, dapat dilihat bahwa kedua Kaisar Tianjing ini sangat dekat hubungannya. Hari ini, saya telah ditempa dari yang paling kuat ke yang paling kuat, dan besok saya akan pergi ke Yin ke sisi lembut untuk merasakannya, dan melihat apakah keduanya saling melengkapi dan dapat membawa lebih banyak manfaat. Pada siang hari berikutnya, Tang San datang ke Gunung Suci Diin. Dibandingkan dengan warna merah maskulin dari Gunung Suci Tianyang, tempat ini terlihat suram, seluruh Gunung Suci Diin gelap dan suram, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Tang San membayar uang itu, dan kemudian melangkah ke jajaran Gunung Suci Diin. Jelas ada lebih banyak pendaki di sini daripada di Gunung Suci Tianyang, tetapi semua orang mengenakan jubah hitam pekat, benar-benar menyembunyikan diri di dalamnya, tidak terbuka, dan saya tidak tahu mengapa. Dalam suasana yang suram, Tang San meningkatkan langkah pertama. Tiba-tiba, semburan udara dingin mengalir dari segala arah, langsung mengalir ke tubuhnya. Tang San melepaskan kaisar perak birunya lagi. Kaisar perak biru yang baru saja menyerap yang paling maskulin dan kuat kemarin, energi maskulin belum sepenuhnya dicerna dan diserap. Dalam pandangan Tang San, ia harus mampu menahan energi dingin ini sampai batas tertentu. Namun, saat dia melepaskan kaisar perak biru, tanaman merambat kaisar perak birunya mulai tampak kaku di udara. Garis-garis yin qi yang mengalir dari atas ke bawah mengalir ke kaisar perak biru dengan gila-gilaan. Tidak baik, Tang San mundur selangkah hampir tanpa ragu dan mundur dari tangga. Bahkan jika 10 koin elemen dihabiskan dengan sia-sia, mereka tidak bisa mengurusnya. Namun, dia masih selangkah terlambat, dia hanya mendengar serangkaian suara, retak, dan tanaman merambat kaisar perak biru benar-benar mulai pecah setiap inci dan satu demi satu. Bahkan merek kaisar perak biru di tubuh Tang San mulai menunjukkan tanda-tanda retak, seolah-olah akan langsung hancur. Tang San yang menyakitkan tidak bisa membantu tetapi menyemburkan seteguk darah. Yin dan Yang Qi dalam tubuh bertemu, tidak hanya tidak bergabung satu sama lain, tetapi dengan cepat bertabrakan satu sama lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang San terkejut, tetapi dia juga langsung bereaksi. Perubahan waktu dimulai secara instan, menyebabkan semua perubahan di sekitar merek kaisar perak biru di tubuhnya melambat, dan kemudian segera berbalik dan dengan cepat meninggalkan ruang lingkup Gunung Suci Diin. Istana gelap. Seorang wanita tua berdiri di depan istana, melihat ke kejauhan. Gaun hitam benar-benar menyelimuti tubuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata biru tua. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, matanya sedikit menyipit, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit rasa jijik, ada orang bodoh lain yang sedang bermimpi. Jika matahari Keyin terintegrasi dengan baik, Kekaisaran Richen akan sudah lama bukan kita berdua. Mendominasi. Pada titik ini, dia berkata pada dirinya sendiri, warna menyakitkan lain melintas di matanya, dia menghela nafas, berbalik dan berjalan menuju istana yang gelap. Tang San bahkan tidak peduli tentang kemungkinan mengganggu orang lain, dia hanya mengaku kepada kusir dan menemukan sudut tak berawak untuk langsung mengaktifkan transformasi merak, dan kembali ke White Tiger Hotel dengan kecepatan tercepat melalui transmisi spasial. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan yang dia hadapi akan begitu sombong. Ketika Yin ke Yang saling bersentuhan, akan terjadi reaksi mutasi yang begitu besar. Selain itu, Yin Qi yang telah terintegrasi ke dalam tubuhnya masih menghasilkan serangkaian reaksi, mulai dari merek kaisar perak biru hingga Gong Xuantiannya terpengaruh, dan terus mundur di bawah pengaruh Yin dan Yang. Bahkan inti-inti jiwanya mulai menjadi tidak stabil. Terlalu sombong. Hanya saja dua raja surgawi hanya sedikit kekuatan di Gunung Suci, dengan energi yang benar dan damai dari seni surgawi mendalam mereka sendiri, mereka tidak dapat didamaikan, dan perubahan besar seperti itu akan dihasilkan. Dalam keadaan tak terduga, keadaan ini benar-benar tak terbayangkan, apa yang harus dilakukan. Pria kuat itu mematahkan pergelangan tangannya, segera memotong merek kaisar perak biru dan meninggalkannya, ini adalah hasil terbaik.
Abaikan merek ini, dan ambil bagian dari kekuatan Xuantian yang terkontaminasi untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, jika Anda melakukan itu, kultivasi Tang San akan turun sedikit, yang jelas tidak diinginkan untuk pengadilan leluhur klasik yang akan segera dimulai. Tapi apa yang bisa dilakukan orang kuat jika pergelangan tangannya patah? Menyerap mereka secara paksa dan membubarkannya. Namun, dua energi yang bertentangan secara diametris ini terlalu sombong. Bersama-sama, mereka hanya saling bertentangan, seperti ujung jarum melawan mang gandum. Tidak ada kemungkinan relaksasi sama sekali. Tang San sudah mencoba menggunakan waktu untuk memperlambat kecepatan kontak mereka, tetapi masih tidak bisa menyelesaikan masalah. Pemotongan ruang tidak dapat sepenuhnya memutuskan hubungan di antara mereka. Bahkan dua kemampuan ruang dan waktu yang kuat tidak dapat melakukan sesuatu. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara apapun untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Apakah Kaisar Yang Tianjing dan Kaisar Di Yin Tianjing berteman? Atribut dari keduanya menahan satu sama lain sedemikian rupa, jika mereka berteman, bukankah mereka harus menghadapi guncangan kuat kapan saja bersama-sama? Orang kuat itu mematahkan pergelangan tangannya. Tang San tidak pernah menjadi orang yang ragu-ragu. Bahkan jika basis kultivasinya hilang, dia tidak peduli sama sekali. Tepat ketika dia hendak membelah Kaisar Perak Biru secara paksa, tiba-tiba, dia melihat orang yang pertama di antara semua garis keturunannya. Merek seperti pusaran air hitam putih berputar terus, ini adalah satu-satunya keberadaan yang tidak terpengaruh oleh dampak dari dua napas Yang dan Yin. Ini seperti pengamat bermata dingin, berjalan sendiri di sana. Ya memang, saya sendiri masih memilikinya. Mungkin waktu dan ruang tidak bisa mengubah kejantanan itu, tapi bisakah keberuntungan? Memikirkan hal ini, Tang San tidak ragu lagi, segera didorong oleh kesadaran ilahi, dan sekali lagi menunjukkan domain baik dan buruknya sendiri. Warna hitam dan putih menyebar diam-diam darinya pada saat yang sama, hanya berkedip sedikit, dengan tubuh Tang San sebagai pusatnya, domain bipolar dikendalikan dalam diameter 2 kaki di bawahnya, dan menyelimuti dirinya di dalamnya. Tiba-tiba, keberuntungan Tang San mulai berubah, meskipun aliran udara Xiang Zigang yang berada dalam konflik panik masih bertentangan, beberapa perubahan mendadak muncul. Dalam proses konflik satu sama lain, dua Qi Yin dan yang seolah-olah meluncur tiba-tiba ketika mereka bertabrakan, keduanya saling bertautan, dan mereka seolah-olah melayang satu sama lain sambil menarik satu sama lain, meskipun mereka segera bertabrakan lagi, mereka berputar. Momen itu membawa gaya rotasi, sehingga tumbukan antara satu sama lain tampaknya tidak terlalu kuat. Ada pintu.